Muqaddimatun ini Muqaddimatun fi ilmil usuli. Awali wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani wan nutqi bisyahadati tubira sihadil imani mimman qadara saddaqal qalbu wa bil amali yakunu lana sifata kamali qul minal imani bi mazidi wa fi safa'il qalbi tanajdidi كثرة الصلاة والطاعات وترك ما للنفس من شهوات ثبات النفس ماء الذنوب موجبتان كسوة القلوب إن أبعد القلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي سائر الأعمال لا تخلص إلا ما النيات حيث تخلص فكن أنت من الإيمان في مزيد فكن fi mazidi minal iman, maka kamu tetaplah bertambah-tambah iman, karena iman itu bisa berkurang bisa bertambah. Al imanu yazidu wa yanqus, iman itu bisa bertambah bisa berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Kalau selalu mengerjakan ta'at, maka iman itu akan bertambah. Kalau selalu mengerjakan jahat, jelek, dosa, maksiat, maka dia akan berkurang. Jadi istilahnya ada orang lemah imannya, ada yang kuat imannya. Maka pakun bi mazidin minal iman. Pakun anta ayyuhat talibu bi mazidin ay istiyadi imani yauman fa yauman. Wa fi safa'il qalbi la tajdidi, dalam membersihkan hati lalu diperbaharui. Ai fakun za tajdidin fi safa'il qalbi, maka jadilah kamu juga orang yang mempunyai pembaharuan di dalam membersihkan hati. Dalam hadis berkatakan, kullu syai'in lahu ala inna li kulli syai'in siqalan wa siqalul qalbi zikrullah. Ala inna li kulli syai'in siqalan, itu isim inna, isim inna belakangan. Ala inna li kulli syai'in siqalan, li kulli syai'in jadi khabar. Ala inna li kulli syai'in siqalan, ala inna siqalan li kulli syai'in wa siqalul qalbi zikrullah. Ketahuilah ala itu ala siqal. Ketahuilah bahwa segala sesuatu itu mempunyai pembersih, maka pembersih hati itu adalah zikrullah. Kalau kaca ada kepala saya nyampe sampai crispy jangan diatur crispy makanan seperti itu. Crispy, oh crispy. Ada rinso untuk baju, ada gol untuk gigi, nah kan, ada sabun untuk mandi, lanti-lanti ada, apa lanti?
isi kantong, sampo untuk bulu dan seterusnya. Jangan kalau kotor hatinya udah masuk ke risu, kalau jadi dia punya pembersihan hati. Kalau kotor hati tidak bisa tenang, merasa mau stres rasanya. Harus kita banyak zikrullah, membaca Al-Quran, sholat, zikir namanya itu. Sholat juga zikir namanya. Wa aqimis sholata li dzikri. Dalam surat Toha itu kan. Wa aqimis sholata li dzikri. Jadi sholat ini dari zaman dahulu. Mungkin caranya beda walau. Zaman Nabi Musa juga ada sholat. Ada juga, tapi mungkin cara berbeda. Syariatnya. Zakat ada juga, puasa. Kutiba 'alal ladzina min alaikum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Bagaimana dijawabkan sebelummu? Jadi berarti orang-orang dulu kalau yang puasa punya khususiyat, hanya khususnya di bulan Ramadan. Kalau dulu tidak Ramadan dapat puasanya. Nah, kita dikhususkan pada syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Terusnya. Bagaimana kita membersihkan hati? Bikasratis sholati wat ta'ati wa tarki malin nafsi min syahawati. Dengan memperbanyak sholat dan taat-taat yang lain. Itu maksudnya. Jadi sholat di sini khusus wa ta'ati, termasuk sholat juga taat juga namanya. Membaca Quran, berwirid, baca sholawat, membaca tasbih, takbir, tahmid, itulah namanya taat. Seperti orang mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kepada Allah, hanya kepada Allah. Ayat jadi di sini sesungguhnya sholatku dan ibadahku. Dan setiap sholat ibadah, tapi bukan setiap ibadah itu sholat. Jadi secara umum. Inna sholati wa nusuki. Di sini kasati sholati wa ta'ati. Taat ini ya namanya atful khas, atful ami alal khas. Umum dimaktubkan kepada yang khusus. Terkadang juga sebaliknya, atful khas alal am. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Hafizu ala sholawati. Peliharalah semua sembahyang. Was sholatil wusta. Dan salat wusta. Lebih salat wusta. Jadi diatapkan yang khusus kepada yang umum. Atful khas alal ami. Mengatapkan kepada yang umum. Sekarang sebaliknya, mengatapkan umum kepada yang khusus. Bikasratis sholati wa ta'ati wa tarkiha lin nafsi min syahawati wa tarkiha lin nafsi min syahawati. Min ini min tamfidiyah, min bayaniyah dari panama. Ya. Batal kimah bukan manusia ini, ma mausul. Ya. Wa watar kima sabatalin nafsi min syahwati. Ai syahwat nafsu syahwat. Di sini syahwat di sini
segala macam keinginan yang melalaikan, yang menjerumuskan, itu nama syahwat. Bukan syahwat ini keinginan artinya. Syahwat makan, syahwat tidur, syahwat bergaul, syahwat itu, syahwat itu nggak syahwat. Tapi terkadang orang memfokuskan syahwat itu khusus pada yang khusus itu, yaitu syahwat. Padahal syahwatnya keinginan, tapi keinginan yang jelek, artinya yang mail kepada yang tidak baik. Walaupun keinginan lebih khusus juga. Dan meninggalkan sesuatu syahwat, sesuatu yang ada pada jiwa kita, yaitu syahwat, nafsu syahwat. Itu untuk tinggalkan. Artinya mengerjakan taat dan meninggalkan maksiat. Itu sudah. Jadi tarkil mani nafsi ini ayat syahwat maksudnya watarkil maksiati. Watarkil kan biasanya syahwat itu dipakai pada yang maksiat. Fasyawatun nafsi ma'zunubi mujibatani kaslatal qulubi. Syahwatun nafsi bersama dosa, mengikuti hawa nafsu dicampur dosa, itu dua-duanya ini menyebabkan orang mati hati. Keras hati artinya mati hati. Kalau keras hati atau mati hati, tidak bisa menerima nasihat dan tidak bisa diterima nasihatnya. Dia dinasihati tidak bisa menerima, dia menasihati tidak diterima, karena bejana terbalik. Ini terjana lumur menumpang kembali, ketumpahan dini penuh. Dia numpang belum terisi. Dia mau nasihati orang, tidak bisa diterima, tidak begitu menyentuh hati. Dia dinasihati tidak diterima, tidak bisa terkena, tidak bisa kena kalis. Satu kali menasihati sudah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu sama ada kau nasihati ataupun kau tidak nasihati, tidak akan mau beriman. Mengapa manusia seperti itu? Kau nasihati tidak ada artinya, tidak kau nasihati juga tidak ada artinya. Sawaun, sama saja dinasihat tidak. Tapi mengapa Rasulullah SAW selalu berdakwah padahal sudah begitu? Ya, wama alaina dengan pada karena Rasulullah itu menyampaikan saja. Mengapa diberitahukan oleh Allah orang kafir tidak bisa menerima? Untuk mengodok-odok, untuk mentasliyah, menghibur Nabi, jangan dulu kecewa sebab beliau kafir akan menerima. Melempar, akulah yang melempar. Innama ana qasimun wallahu wal mu'ti. Sungguhnya saya adalah sebenarnya membagi, tapi Tuhan memberi. Itu sabda Rasulullah SAW. Inilah untuk pengodok-odok, untuk jadi tasliyah bagi para dai. Dan kalau berdakwah lemak, gobok-gobok dia terima makan hati terus. Sakit hati, mari doang. Wah, ke masjid Malik campak, tenak-tenak berjamaah, menunjuk, nungke. Zaman Nabi itu perlu nungke menjadi keserongan Nabi lah. Tapi ya, bukan menyebabkan dornya Nabi untuk. Bapak mama saya dulu dibakar rasanya. Dia tuh setelah karena akibat ngaji. Baru saya pada ngerawatnya tuh, biar menang. Berapa baik. Nah ini sebelah
Jadi kalau saya dulu coba dibakar madrasahnya, ada orang berwakaf, diambil wakafnya dan diberikan jadi imam di masjid Ancol di sana Pelabuhan Haji. Dia jadi neraka gagal, tapi tidak menjadi kendornya untuk berjuang memperjuangkan agama. Usah dari itu dan dikata omeh-omeh teori dia kacang ngarang. Dari ganti-ganti jauh dari cara Rasul itu. Karena orang-orang besar dulu. Ada seorang imam sanggup dipukul 100 kali tiap hari, asal jangan jadi hakim. Yang tepuk 1 kali, milih, tidak tahu. Di bandar Al-Qudah itu salah satu Qadiyani binar, wahiyatun bil jannah. Hakim itu ada 3, 2 di neraka, 1 di sorga. Iya, kebarap lalu. Ini kagum, empok aneh tuh ini. Udah jelas dia tahu ditempuk coba. Orang saja jadi hakim. Dalam pemotong tangan, pemotong dia saja di tangannya. Apa namanya? Ini dipotong lehernya, hakim saja punya putusan. Dipotong tangannya, dipotong hakim saja punya anu. Ulang salah, tanam berhakim, salah terpelang ini, salah terpelang belum. Kan risiko. Iya sama takut lalu. Itu negara Islam dulu. Kalau sekarang ya minta orang jadi hakim, mayah nenda. Apa ya? Pokoknya pilih kawan dapat. Kalau dulu janda diminta itu pun sulit. Termasuk Syasan Masyad dulu dipaksa jadi materi Bapak Muhammad Syasan Masyad itu dipaksa menjadi hakim. Dia pilih doang di Mekah itu. Tapi dibujuk saja, ya mau tapi dengan syarat. Ya apa syaratnya? Pokoknya silakan. Begini, saya akan ngajar dulu di Salatiyah, baru saya kerja. Ya sekitar jam berapa? Pokoknya saya datang sekitar jam 10 katanya. Sampai jam 1. Ya sekira 3 jam. Dia ngajar dulu 3 jam di Salatiyah. 7, 8, 9, 10 kan? 8, 9, 10. Ya jam 7 kan? Jadi jam 8 1 jam kan? Jam 8, 9, 10 ya 3 jam. Nanti di kantor 11, 12, 13. Itu dari anunya. Syaratnya diterima syaratnya. Maka juga dengan honor jari. Honor dari Salatiyah, gaji dari pemerintah. Dari Salatiyah jadi gaji honor. Pemerintah enggak gaji. Honor dari Salatiyah, gaji dari pemerintah. Diminta di doang aku saya itu pun tinggal dengan syarat ini doang. Ya apa syaratnya? Begini. Oh iya sudah, terima syaratnya. Setengah dulu, ada setengah tugas. Saudara sabilin madrasah Salatiyah kenungiran ama itu macam. Belum umur Salatiyah tidak sih. Madrasah Salatiyah sudah 200 tahun. Mana lebih? Berdiri tahun 1292. Nah itu berdirinya kalau tidak salah pada 1292. Sekarang tahun 14 ya. Tahun 1438. Ayo kau kurang kira umur kira-kira sekitar lo 1438 dikurangi 1292. Kira berapa? 200. Sekarang berapa? Kalkulator. Madrasah Barokah di Mekah. Awal madrasatin, dan dia ahliyah, dia hukumnya.
Semua sudah tidak ada madrasah swasta di sana kecuali Salatiyah yang masih. Madrasah Salatiyah yang masih, yang lain sudah gulung tikar. Cuma diambil oleh pemerintah. Jadi sekarang pun mau diambil oleh pemerintah. Salatiyah tapi tidak mau dia karena tidak ada di Bandung. Kalau mau ambil Salatiyah, tidak usah bantu saya. Mangkok sanggup sudah. Jadi tidak dibantu. Tidak ada bantu pemerintah. Itu kan tidak bantu pemerintah, bos, disbos, apa, TF2, macam macam sertifikasi pemerintah doang kan. Setengah negeri. Iya, mau pelajaran negeri setengah. Nah, kira kok umur 100 1.200 kan 1.200 ya kan 1.209 1438 dia kurang 100 bila 140 itu enggak sekali baju-baju jadi ya kena dengar jadi tahun 1438 dikurangi 1292 sama ada 100 dari lebih dahulu dari negara Saudi baru 50 tahun baru tulis duluan masih dipimpin oleh Syarif Hussein, kerajaan Syarif Hussein. Nah itulah. Wa tarkima lin nafsi min syahwati. Jadi mujiban qaswatul qulub. Jadi dosa itulah yang menyebabkan orang qaswatul qalbi. Dini perengat di ini, merengat di kau. Darah yang perengat dengan atau ada yang merengat hampa rasanya, tidak bisa diterima. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahimi qalbun qasi. Sungguhnya yang paling jauh hati manusia daripada Tuhannya adalah hati yang keras. Abot ibadah, abot sembahyang berjamaah, abot mencek sejadah, abot lalu kelah tipah, abot lalu nambah, teman lalu gabah, teman lalu nadah. Pokoknya lengi-lengi doang teman. Saya nak jawab dia tak nak jawab solah tujuh sedang solah aja saya repot. Tapi kalau dia diajak pada jelek-jelek dia gelap ini lalu jok santai-santai juga paling julu lalu jok padiping dia kagak tinggal apa ngaji dia. Inilah tanda-tanda hati yang mati. Dan yang berdiri menempah ada. Artinya sekarang tidak bisa dinilai sekarang berbeda perasaan. Teman ada kedek atau teman ada ngaji. Dia ketua mana jawab diri betul. Dikagum diri nanti ngedek kedek wah ngaji. Dan nanti kita buktikan itu ada. Jadi itu apa dia kalbun kasih, apa kalbun mutawi, yang taat atau yang nakal. Hatinya sulit untuk diajak pada kebaikan. Itu tanda hati yang mati.
Tapi kalau diajak pada yang tidak baik, paling cepat. Itu tanda hati mati. Wasairul a'mali la tukhallisu illa ma'an niyati haitsu tukhlisu. Segala macam amal itu tidak bisa lulus, tidak bisa bersih, tidak sah benar. Illa ma'an niyati haitsu tukhlisu, kecuali bersama niat dengan hati yang ikhlas. Jadi innamal a'malu binniyat